Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya, Raja Suku Maya, yang tampan sejagat raya ini. Ya, salam. Teman-teman, kali ini kita akan melihat penjelasan tentang Islam yang disampaikan oleh si ganteng Kai Nama. Dengan gaya dan cara bicara yang seolah-olah dibuat agar terlihat eh, lebih ganteng dari bapak kalian ini. Ia menjabarkan bagaimana tentang Islam itu. Kita akan simak videonya, dan setelah itu kita akan simak bagaimana penjelasan para ulama tentang Islam. Dan para ulama ini tentunya eh, dapat dipercaya karena mereka terlahir di dalam keluarga Islam. Bagaimana penjelasan mereka tentang Islam yang begitu jauh berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh si ganteng kita yang satu ini. Selanjutnya juga nanti kita akan melihat bersama bagaimana fakta di lapangan yang tentunya kita sudah sama-sama tahu dan sering disiarkan di media-media televisi dan lainnya. Ini dia video si ganteng. Salam. Di seluruh muka bumi ini yang sayang serta toleran kepada agama yang berbeda, namanya agama Islam. Hanya dengan agama Islam toleransi berada pada tempat yang proporsional. Hanya dengan agama Islam orang bisa saling akur, saling hormat di negara Republik Indonesia ini dengan proporsional, dengan cara yang tepat, dengan tingkah yang tepat, tidak lebay, tidak juga kurang. Islam saja, kerukunan antar umat beragama, saling hormat, menghormati, toleran, itu cuma bisa dicapai hanya dengan Islam. Di luar itu tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Saya pernah mengalami di luar sana, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. A few moments later. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hajit jadi teroris. Kita ini harus bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika, silakan kamu yang mau bineka tunggal ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiknya memberikan makanan dengan lemah lembut sekali. Dan satu waktu bagaimana rahmat Rasulullah SAW. Yang saya khawatirkan misalkan kita lagi sholat Jumat,
tiba-tiba kita diserbu, diserang gitu. Kita lagi beraktivitas, kita dilempar oleh batu begitu. Kita ini biarpun Ahmadiyah, kita ini tidak ada bedanya dengan Islam lain. Kita pun haji atau umrah juga ke Mekah, kalimat syahadat pun sama, Al-Quran pun kitab suci kita, arah kiblat pun sama, cara sholat pun juga sama. Jadi mau dibilang sesat itu dari mana begitu loh? Apa barometer sesatnya itu seperti apa? Apa yang mereka bilang itu kita sesat itu seperti apa? Itu aja sih. In terms of worship, our mosques are open to all. Anybody if they wish to worship God, they are welcome to our mosque. And this mosque is a good example. We have many thousands of visitors from different faiths. Muslims of different backgrounds are free to come and worship. So there's no barrier. Over between 5,000 to 10,000 people come here for prayers every Friday. So we have to make sure that their safety, for their safety, we make sure that all the arrangements are in place. Everybody's scanned. We make sure that there are no serious incidents, because as you know, there have been threats against His Holiness and against the community from some of the extremists, our Muslim brothers, who some of them have hateful views towards our community. Bahwa dia adalah sesat, iya, tapi tidak berarti serta-merta orang boleh melakukan penganiayaan, pengerusakan, penzaliman, memukuli, itu sama sekali tidak dibenarkan. Saya kira itu sudah sering kali diucapkan oleh MUI, dan kita minta aparat keamanan untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Susah buat hilang karena kejadian itu sangat besar gitu. Seperti kayak kayak tsunami. Kayak tsunami kejadian itu. Kalau ada apa-apa itu kaget. Saya punya Allah. Pasti saya bisa gitu. Saya bisa mendidik anak, nyekolahin anak biar kita anak saya itu lebih maju, lebih pinter. Jadi anak yang berguna gitu, Bu, bagi nusa bangsa gitu. Acara pengajian Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia di Pondok Pesantren Al-Anwar Mojokerto Minggu siang dibubarkan warga secara paksa. Ratusan warga memblokir jalan masuk masjid karena menganggap ajaran HTI tidak sesuai dengan pemahaman umat Islam. Ratusan warga desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto membubarkan pengajian Jamaah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan di Masjid Ponpes Al-Anwar. Warga memblokade jalan masuk ke dalam masjid dengan kayu dan sejumlah sepeda motor. Akibatnya para jamaah HTI tidak dapat masuk ke masjid ini dan hanya menunggu di luar area masjid. Bahkan warga dengan tegas mengusir para jamaah HTI karena kegiatan pengajian ini tidak berkoordinasi dengan warga dan aparat desa. Selain itu, masjid tersebut bukanlah milik jamaah HTI, melainkan milik warga desa. Akibat pembubaran ini, sejumlah jamaah dari HTI pun meninggalkan lokasi. Tetapi ada sebagian yang memilih bertahan dan menunggu di jalan sambil menunggu hasil mediasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan warga serta para jamaah Hizbut Tahrir. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasan para ulama tentang Islam yang begitu berbanding terbalik dan sangat jauh perbandingannya dengan apa yang disampaikan oleh si ganteng Kainama ini. Dari situ timbul pertanyaan kita kepada beliau, kepada si ganteng. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Islam itu yang seperti apa yang kamu sampaikan, mempersatukan umat dan lain sebagainya? Jikalau Islam disebarkan dengan pertumpahan darah, jikalau menjadi orang Islam harus menjadi teroris. Mana yang kamu katakan hanya Islam begini dan begitu, mana? Dari sini tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kainama ini sedang menghibur diri, sedang mencari panggung. Dan video ini saya tujukan kepada beliau, bukan kepada seluruh ulama Islam atau tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Dan sebagai umat beragama yang baik, tentu kita tidak menuduh Islam itu seperti apa yang sudah dijabarkan oleh dua tokoh pada video tadi. Karena pada kenyataannya, di sekitar kita masih ada umat Islam yang baik, dan tentunya juga kita mendoakan mereka yang berkelakuan tidak baik, yang suka dengan kekerasan. Dan tidak lupa juga kita mendoakan Ustadz Kainama ini agar ia berhenti dari pembodohan publik yang dia lakukan selama ini. Kepada teman-teman, saudara-saudara umat Islam, saya berharap, Bapak suku berharap agar Ustadz yang seperti ini tidak usah dipercaya. Hati-hati dengan orang semacam ini. Seharusnya ketika ia berpindah agama menjadi Islam, ia harus mendalami Islam itu, bukan justru menjelek-jelekkan agama lamanya. Sekian dari saya, Raja Suku Maya yang ganteng sejagat maya ini, dan tanpa tanding. Salam. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.